Baik, kita akan mulai belajar pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik semuanya, kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Syuaib alaihissalam. Baik. Setelah kalian membaca, siapa yang tahu? Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pelajaran 6 ini apa tujuannya belajar? 1. Kita mengetahui kisah Nabi Yusuf. Yang kedua, kita mengetahui kisah Nabi Syuaib. Siapa Nabi Yusuf? Siapa Nabi Syuaib? Kemudian yang berikutnya, kalian dapat menceritakan kisah Nabi Yusuf dan kisah Nabi Syuaib. Jadi nanti kalian pintar. Siapa yang bercerita? Saya. Nanti disuruh cerita semua. Kita lihat gaya ceritanya. Siapa tahu jadi orang hebat. Nanti mewakili SD 012 lomba cerita tingkat nasional. Wah, mau nggak? Maulah. Semuanya bisa. Yang penting mau belajar, ya kan? Nah, perlihatkan anak-anak, lihat bukunya halaman 71. Nah, di situ di buku halaman 71 disebutkan bahwa Nabi diutus oleh Allah untuk menjadi apa? Menjadi umatnya. Jadi Nabi diutus untuk menjadi teladan bagi umatnya. Teladan artinya apa? Ayo, siapa yang tahu teladan artinya apa? Misalnya siswa teladan, sekolah teladan. Apa artinya teladan? Ayo, siapa yang tahu? Teladan itu artinya apa? Menjadi patut untuk dicontoh, patut untuk diikuti. Itu namanya teladan. Itu, ayo kita teladani itu ya. Dia rajin belajar. Ayo kita teladani Ramadan ya. Dia berbakti sama orang tuanya. Jika dipanggil sama orang tuanya, Ramadan, iya bu. Ramadan, iya pak. Bukan bilang, tanya. Baca. Oi. Bagus kalau begitu kira-kira kan. Ada orang dipanggil sama orang tuanya langsung bilang, iya. Tapi bagusnya apa? Iya mak, iya pak. Gitu kan? Itu namanya anak yang teladan, yang sopan sama gurunya. Pak guru, bu guru, saya mau bertanya. Bukan bilang, bisa tanya kak? Tidak boleh gitu ya. Namanya kisah teladan. Para nabi teladan bagi umatnya. Nabi Allah utus. Nabi manusia pilihan Allah utus. Cari siapa manusia pilihan. Allah utus untuk apa? Menjadi contoh. Contoh kejujuran. Kita kan sudah belajar Nabi Muhammad SAW. Panutanku ya Nabi Muhammad SAW. Apa di dalam buku nomor 1-nya, pelajaran 1, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sikap percaya diri dan sikap mandiri. Sudah belajar kan? Sikap percaya diri dan sikap mandiri. Nabi kita orang yang paling jujur, namanya Al-Amin. Nabi SAW sejak kecil sampai meninggal tidak pernah berbohong. Ayo, kalau di sini siapa sih yang selalu jujur di sini, tidak pernah bohong? Angkat tangan. Siapa yang selama hidupnya tidak pernah bohong sama orang tuanya dan kepada teman-temannya? Semuanya mungkin ya. Atau pernah ada bohong-bohong sedikit? Tidak ada ya. Jadi orang harus jujur ya. Nabi kita adalah manusia yang jujur. Jadi anak-anak pintar, Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi untuk menjadi suri teladan bagi umatnya. Umatnya mencontoh bagaimana keteladanan dari para nabi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membicara bagaimana keteladanan Nabi Yusuf dan Nabi Syuaib. Apa janji Allah?
Allah berjanji untuk mencintai apa? Iya. Nah, para nabi adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Nah, jika kita mencintai para nabi, berarti Allah juga akan mencintai kita. Terutama mencintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau kalian besar, kalian baca sejarahnya. Nabi manusia yang paling jujur, paling baik sama anaknya, paling baik sama cucunya, paling baik sama temannya, paling baik sama sahabatnya. Nabi manusia yang paling baik di muka bumi ini. Lanjut apa anunya? Lanjut. Jika kita jika kita bersungguh-sungguh mengenal, meneladani kisah para nabi, pasti mencintai kita. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengenal para nabi? Siapa yang tahu jawabannya? Bagaimana kita bisa mengenal para nabi anak pintar? Jawabannya apa? Belajar. Bagaimana kita tahu kisah para nabi kalau tidak belajar? Kita membaca sejarahnya, kita mendengar beritanya. Maka dengan cara belajar. Dengan belajar, seseorang akan bertambah pintar. Kalau mau mengenal sesuatu harus belajar. Bahasa Arabnya tata'allam. La budda an tata'allam. Kamu harus belajar. Bahasa Bugisnya maguru. Maguru patawe. Harus belajar. Tahu maguru? Maksudnya belajar. Baik anak pintar, Masya Allah. Kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, sini kisah keteladanan Nabi Yusuf. Coba buka halaman 72. Coba kita tanya. Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi. Jadi ini dimulai. Dan perlu ditahu bahwa dalam Al-Quran memang ada namanya surah Yusuf. Itu satu surah itu bercerita tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kalian nanti bisa buka Al-Quran, cari kisah Nabi Yusuf. Kan ada Al-Quran yang ada terjemahannya, kan? Sudah pernah lihat Al-Quran yang ada terjemahannya? Atau baru lihat Iqra? Siapa yang masih Iqra di sini? Nggak lama sudah Al-Quran juga nanti ya. Yang sudah naik Al-Quran siapa? Iya, bagus. Yang belum kejar nanti ya. Maksudnya bukan kejar lari, maksudnya belajar yang giat. Kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Suatu ketika Nabi Yusuf bermimpi. Apa mimpinya? Bahwasanya Allah memberikan kedudukan yang mulia kepada Nabi Yusuf. Apa kelebihan Nabi Yusuf? Diangkat menjadi nabi dan ilmu berupa tafsir mimpi. Jadi kelebihan Nabi Yusuf, orang yang baik dan dia memiliki kelebihan menafsirkan mimpi. Siapakah Nabi Yusuf? Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub alaihis salam. Siapa nama adik kandung Nabi Yusuf? Bunyamin. Berapa saudara berbeda ibu Nabi Yusuf? 10, berarti semuanya 12 bersaudara. Nabi Yusuf 12 bersaudara. Banyak juga ya. Hebat ya. Ayah Yusuf sangat dekat dengan Yusuf setelah ibu kandungnya. Katanya dalam buku ini namanya Rahel ya, meninggal dunia. Saat Rahel meninggal, Yusuf baru berusia berapa tahun? Kedekatan Yusuf dengan ayahnya menimbulkan rasa cemburu 10 saudaranya yang tidak seibu. Cemburu. Kenapa bapak lebih sayang kepada Yusuf dibanding kita? Padahal kita ini paling banyak. Yusuf kan cuma 2 orang, kita 10. Dia tidak ini kan. Bahwa ternyata Nabi Yusuf orang yang baik sama orang tuanya. Nabi Yusuf ketika berbicara dengan orang tuanya baik, santun. Ketika bicara dengan orang tuanya, dia sangat terpuji.
Dia tidak suka melawan orang tuanya. Kalau disuruh cepat dia. Riko, iya Pak. Ray, iya Bu. Panggil Ibu atau Umi? Kamu panggil Ibu atau Umi? Ya cepat ya. Jangan, sebentar lah, saya lagi main game. Wah, sudah main game, melawan lagi sama orang tua. Ya harus. Nabi Yusuf akhirnya saudaranya yang lain cemburu sama Nabi Yusuf. Kenapa katanya Nabi Yusuf lebih disayang dibanding yang lainnya. Apalagi Nabi Yusuf juga tampan. Suatu ketika Nabi Yusuf bermimpi. Apa mimpinya? Bermimpi waktu malam 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadanya. Oh ini kan luar biasa. Ada bulan, matahari, bulan dan bintang sujud kepada Nabi Adam. Nabi siapa? Sujud kepada Nabi Yusuf. Maka Yusuf senang sekali mimpinya. Wah ini luar biasa mimpinya. Kemudian Yusuf menceritakan mimpinya kepada ayahnya. Ya, Yakub berkata, Nabi Yakub ya. Nabi Yakub siapa ini Nabi Yakub? Nabi Yakub itu anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak anaknya Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Jadi ini kan Nabi Ibrahim punya 2 anak. Siapa? Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak namanya Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf apanya Nabi Ibrahim? Cicitnya Nabi Ibrahim. Tahu Nabi Ibrahim ya? Yang terkenal nanti dengan Nabi Bapak Anbiya, bapaknya para Nabi. Ya, nanti pelan-pelan belajar. Melihat mimpinya kepada Yakub berkata, wah mimpimu luar biasa. Berarti kamu nanti akan menjadi orang besar wahai Yusuf. Misalnya Yakub karena Nabi SAW, dia tahu bahwa mimpinya ini mimpi yang sangat baik. Apalah tadi mimpinya Nabi Yusuf? Apa tadi mimpinya Nabi Yusuf? Iya, semuanya bersujud kepadanya. Di halaman 72 anak pintar. Ayo siapa bukunya? Halaman 72. Ya. Apa kata Yakub kepada Yusuf? Kepada saudara-saudaramu supaya mereka tidak tergoda oleh setan dan mencelakakanmu. Takutnya bapaknya Nabi Yakub bilang, jangan kamu ceritakan mimpi ini. Takutnya nanti Takutnya nanti saudara-saudaramu tambah iri dan mencelakakan kamu. Apa firasat daripada dengan mimpi itu? Ayahnya Nabi Yakub mempunyai firasat. Apa itu firasatnya? Bahwa dengan apabila ada matahari, bulan dan bintang bersujud, berarti Yusuf kelak akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di akhir. Lanjut cerita. Setelah menceritakan mimpinya, saudara-saudara yang lainnya tambah cemburu kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Melihat Nabi Yusuf semakin disayang, maka dia mengatakan, bagusnya bagaimana ya? Apakah kita bunuh Nabi Yusuf atau kita buang saja, sehingga bapak kita kembali sayang kepada kita semua. Maka mulai dia menyusun strategi. Maka dia mulai menghadap Nabi Yakub, minta agar mengajak Nabi Yusuf bermain-main di hutan. Maka ia berkata, tidak usah diajak Nabi Yusuf. Nanti ada serigala, nanti dimakan serigala. Nabi Yusuf kan masih kecil. Namun mereka mengatakan, tidak bapakku, kami kan banyak. Kalau hanya gara-gara itu Nabi Yusuf dimakan serigala, apa gunanya kami? Maka diajak saudaranya Yusuf. Mereka bujuk ayahnya. Ada saudara Yusuf merencanakan membunuh Yusuf, tapi ada kakaknya yang mengatakan, jangan dibunuh Yusuf. Itu dosanya dosa besar membunuh. Membunuh itu kan dosa besar, anak pintar ya. Tapi dia katakan, kita buang saja ke sumur. Nanti kalau ada musafir lewat di sumur, nanti dia bisa
pungut pungut, kemudian dijadikan budak. Maka Yusuf dibawa ke hutan mendekati sumur tempat para pedagang sering mampir mengambil air. Mereka membuang Yusuf ke dalam sumur. Ditinggallah Yusuf sendirian. Pulang ke rumah berkata pada ayahnya, "Wahai ayah kami, kami tadi sedang bermain dan berlomba-lomba memanah. Kami tinggalkan Yusuf dekat barang kami. Tiba-tiba dia dimakan serigala." Gitu. "Wahai bapak kami, maafkan kami bapak. Kami lalai. Kami bermain-main. Kami tinggalkan Yusuf dekat makanan kami. Tiba-tiba kami pulang, dia sudah dimakan serigala, bapak." Itu bohong-bohong dia. Padahal dia sudah membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Tapi pulang dengan secara, "Bapak kami, apakah bapak tidak percaya kepada kami? Ini darahnya." Dia darah. Dia lihatkan bajunya. Dia ada darah kambing. Dia potong kambingnya, baru di bajunya Yusuf dia lumuri pakaiannya. Tapi bapaknya tahu ini bohong, ini pasti bohong. Karena kok dicabik-cabik serigala, bajunya tetap utuh. Namanya kalau dimakan serigala ya pasti bajunya tercabik-cabik ya. Serigala kan giginya tajam. Makanya. Tapi kok bajunya enggak dicabik-cabik serigala, tapi hanya ada darah. Nah, bapaknya tahu ini adalah darah yang palsu. Kemudian apa kata bapaknya? "Hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Hanya bersabar adalah Allah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah aku memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan." Maka bertambah sedihlah Nabi Yakub alaihissalam. Dia sudah kehilangan satu orang anak. Tapi dia masih yakin. Karena Nabi Yusuf sudah bercerita bahwa nanti dia melihat 11 bintang, matahari dan rembulan. Insya Allah Nabi Yusuf itu masih hidup. Dia masih punya harapan. Nah, jadi apa yang kita bisa ambil dari sini anak pintar? Bahayanya hasad dan dengki. Hasad, cemburu itu berbahaya. Sampai-sampai bisa memisahkan saudara. Adik kakak bisa berperang. Adik kakak bisa berpisah gara-gara persoalan cemburu. Merasa lebih disayang. Kok mamaku lebih sayang adik daripada saya. Kok mamaku lebih sayang kakak daripada saya. Nah, itu tidak boleh ada perasaan itu. Ya, ada nggak pernah perasaan itu sama aninya, sama saudaranya? Ray, bagaimana perasaannya? Pernah muncul perasaan itu? Enggak ya? Kan mama semuanya tahu. Ini Tiko punya adik atau punya kakak? Ada nggak perasaan cemburu atau lain sebagainya? Iya. Enggak boleh, kalau ada cemburu enggak boleh dibiarkan karena berbahaya. Ini terjadi kisah Nabi Yusuf. Sampai-sampai adiknya dia mau bunuh, bahkan adiknya dibuang ke sumur. Nanti kalau ada orang yang lewat diambil adiknya, dijual, dijadikan budak, dijual. Itu zaman dulu. Nanti kalau lihat ceritanya sampailah Nabi Yusuf ke Mesir dan dia tinggal di istana raja. Di istana raja. Nanti kan ceritanya begitu ya. Nabi Yusuf dibeli oleh Al-Aziz, dibeli. Kemudian Nabi Yusuf tumbuh menjadi pemuda yang tampan sekali. Dan dia adalah santun dan baik hati. Nah, nanti ada ceritanya bagaimana sampai Nabi Yusuf di penjara. Karena Nabi Yusuf nanti ada ceritanya kenapa Nabi Yusuf di penjara sudah besar karena dituduh melakukan perbuatan yang tidak baik. Padahal Nabi Yusuf tidak pernah melakukan itu. Maka Nabi Yusuf di penjara di Mesir. Tapi waktu dia kecil dia dipelihara oleh seorang Al-Aziz.
Raja Mesir dipelihara dengan baik, diangkat jadi anak angkat sehingga dia tumbuh di dalam istana kerajaan. Tapi itulah Nabi Yusuf alaihissalam. Dia dididik dengan dia menjadi pemuda yang sangat tampan. Suatu ketika ini ternyata ada ceritanya dipotong anak pintar ya di buku kita ya. Nah, nanti kamu baca sendiri yang dipotongnya. Tapi belum bermimpi dulu. Ternyata yang ketiga apa? Diselamatkan saudagar. Apa yang terjadi? Coba lihat. Tidak lama kemudian, coba lihat. Ada saudagar yang melewati sumur dan mampir untuk mengambil air. Apa yang terjadi ketika menurunkan timbanya? Ketika menurunkan timbanya, Nabi Yusuf berpegangan pada timba dan ikut ditarik ke atas. Apa saudagar itu? Apa yang dikatakan saudagar itu? Iya, ada anak kecil bergelantungan di timbanya. Ada seorang anak yang bisa kita bawa dan kita jual sebagai barang dagangan. Sampainya di Mesir, Yusuf dijual. Siapa yang membeli Yusuf? Penguasa di negeri itu. Dia meminta istrinya, namanya siapa nama istrinya? Zulaiha, agar memperhatikan Yusuf dengan baik. Waktu berjalan terus lambat laun, Yusuf menjadi pemuda yang cerdas. Mimpi raja. Setelah Yusuf menjadi orang besar, menjadi nabi, suatu saat Raja Mesir bermimpi. Ayo, apa mimpinya yo? Yang punya buku. Raja bermimpi satu malam, dia melihat ada 7 sapi yang gemuk besar. Tapi anehnya 7 sapi yang gemuk ini dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Kurus dimakan. Kemudian ada 7 tangkai gandum yang hijau dan ada 7 tangkai gandum yang kering. Akhirnya raja merasa khawatir. Raja berpikir, apa ya arti mimpiku ini? Raja mengumpulkan para penasihat. Penasihat, kumpul. Suruh ininya untuk kumpul. Suruh pasukannya, ayo kumpulkan semua para penasihat menjelaskan makna mimpinya. Apakah ada yang bisa menjelaskan makna mimpinya? Ada apa tidak? Tak seorang pun yang bisa menjelaskan makna mimpinya. Maka seorang pelayan melapor kepada raja. Apa yang dilaporkan oleh raja? Baginda, saya punya informasi orang yang pandai menjelaskan mimpi. Ya, maka utus aku kepadanya. Maka dia menemui Yusuf di penjara, menceritakan mimpi raja. Apa kata Yusuf menjelaskan? Katanya, hendaklah kalian bercocok tanam 7 tahun berturut-turut. Kemudian ketika kalian panen, menyimpan makanan dengan cara membiarkan tangkainya, kecuali sedikit untuk dimakan. Maksudnya ketika panen jangan dimakan semua, tapi simpan. Kemudian sebab setelah 7 tahun itu akan datang masa yang amat sulit, yang mana kalian akan menghabiskan makanan sebelumnya. Kemudian akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan mereka memeras anggur. Raja tertegun dengan penjelasan Yusuf yang masuk akal. Kemudian raja mengangkat Yusuf sebagai pejabat negara urusan pangan. Masya Allah. Itulah tadi Yusuf yang tadinya dibuang. Siapa yang membuang Nabi Yusuf? Saudaranya terbuang, tapi ternyata sebab dia terbuang, Allah menyediakan kedudukan yang tinggi bagi Nabi Yusuf alaihissalam menjadi pejabat negara urusan pangan, menjadi bendahara negara.
Nabi Yusuf menduduki jabatan. Coba lihat. Maka mulailah Nabi Yusuf menjadi pejabat keuangan. Dan betul, datang masa sulit sebagai mimpi yang disampaikan Nabi Yusuf. Orang mulai berburu bahan makanan, berduyun-duyun datang ke gudang makanan yang disediakan kerajaan. Dan tampak di situ saudara-saudara Yusuf. Tapi mereka sudah tidak mengenal Yusuf lagi. Kenapa mereka tidak kenal Yusuf lagi? Karena Nabi Yusuf sudah menjadi orang besar. Ini kan sudah berlalu 20 tahun. Sudah lama sejak Nabi Yusuf dibuang. Nabi Yusuf dibuang, dipungut oleh saudagar, dibawa ke negeri Mesir jauh. Dibawa ke negeri Mesir, dijual di sana, ternyata dibeli oleh penguasa dan dipelihara oleh istrinya. Maka jadi Yusuf pemuda besar, pemuda yang hebat. Yusuf bisa menafsirkan mimpi dan raja masuk akal tafsirnya, maka Yusuf diangkat menjadi bendahara negara. Tidak lama saudara Yusuf yang jauh ini dari sini ke sini jauh sekali dari Palestina ke Mesir, jauh. Cari makanan juga, bahan makanan. Maka mereka saudara Yusuf mengira Yusuf sudah lama meninggal. Yusuf mendekati mereka pura-pura bertanya, kamu ini dari mana? Mereka mengatakan, ya kami dari jauh. Ditanya, kenapa saudaramu yang Bunyamin tidak ikut ke sini? Siapa itu Bunyamin? Siapa yang tahu? Bunyamin siapa, anak pintar? Saudara kandung Nabi Yusuf alaihi salam. Bawa nanti Bunyamin ke sini. Kemudian anak pintar Bunyamin datang ke istana. Itulah ceritanya. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam sebelum di situ ceritakan ya, Bunyamin datang ke istana. Kemudian yang ketujuh, coba buka halaman 76. Halaman 76. Akhirnya lama kelamaan Nabi Yusuf memberitahu kepada teman-temannya, saudaranya, wahai saudaraku, tahukah kalian siapa aku? Aku adalah Nabi Yusuf yang saudaramu Yusuf, yang kalian dulu buang kemana? Buang ke sumur. Tapi ternyata Allah menyelamatkan aku dan aku sekarang menjadi seperti ini. Maka saudaranya terkejut. Apakah engkau Yusuf? Benar, aku Yusuf. Mereka mengakui kesalahan dan mohon maaf atas perbuatan yang mereka telah membuang Yusuf. Nabi Yusuf berkata, kalian tidak akan dihukum dan dipersalahkan. Coba lihat Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf orang yang pendendam atau suka memaafkan, anak pintar? Ya, padahal waktu kecil dipisahkan dari bapaknya, dipisahkan dari kampungnya, dibuang ke sumur. Tapi ketika besar, Yusuf menjadi orang besar berkuasa, bisa menghukum saudaranya. Tapi apakah Nabi Yusuf menghukum saudaranya? Tapi Nabi Yusuf memaafkan mereka. Ini juga sifat yang baik. Sifat apa, anak pintar? Suka memaafkan orang lain. Jangan dendam. Ya, kalau bisa dimaafkan ya. Ya, jangan dendam kepada yang lain. Maka iya benar aku Yusuf. Apa kata saudaranya? Apa kata Yusuf? Aku mohon kepada Allah ampunan dan rahmat bagi kalian, dan Allah Maha penyayang. Ditanyakan bagaimana Nabi Bapak sekarang bagaimana? Maka dipanggillah. Nabi Yusuf mengatakan, wahai saudaraku, panggillah bapak kita Nabi Yakub alaihissalam ke sini dari Palestina ke Mesir, panggil ke sini. Maka dipanggillah, semuanya mereka berjalan menuju Mesir. Maka mereka mendapatkan tempat di negeri Mesir. Yang tadinya orang biasa, tapi karena Nabi Yusuf adalah orang yang diangkat jadi pejabat tinggi negara, maka memiliki kedudukan tinggi di Mesir. Itulah kisah daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Coba buka halaman 77. Apa di situ?
Setelah selesai pertemuan, seluruh keluarga Yusuf diminta tinggal di istana. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menyatakan, inilah mimpiku sewaktu masih kecil dulu, melihat 11 bintang, apalagi matahari dan bulan bersujud kepadaku. Allah mewujudkanku dengan banyak kebaikan, kepadaku, membebaskanku dari penjara serta mempertemukan kita kembali. Nah, ini cerita yang sangat baik. Tadi yang tadinya saudara terpecah belah, apa penyebab pecahnya tadi saudara? Karena sikap hasud atau dengki. Tadi kan itu pecah keluarga kan? Saudaranya mau membuang Nabi Yusuf karena hasad atau dengki, iri kepada Nabi Yusuf. Tapi lama perjalanan, mereka akhirnya bertemu kembali dalam kasih sayang. Mereka sadar bahwa mereka telah berbuat salah kepada Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf memaafkan saudaranya. Itulah persaudaraan. Kisah persaudaraan yang awalnya ada keretakan, tapi lama-lama menjadi persaudaraan yang baik. Nah, luar biasa kan ceritanya Nabi Yusuf. Tapi masih hebat lagi nanti kalau nanti perlu ada videonya memang. Siapa yang sudah pernah lihat video Nabi Yusuf alaihissalam? Filmnya, film kartunnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, nanti atau kita kirimkan di grup ya, kartunnya. Baik anak pintar, bisa dipahami? Luar biasa, ini cerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Masya Allah. Ya, kalau sudah itu kita pelan-pelan. Kita nanti ada ice breaking dulu. Tapi setelah ice breaking nanti kita sama-sama mengerjakan tugas. Ini ada tugas yang bagus yang kalian perlu kerjakan. Ayo, sampai di sini dulu. Setelah ini kita ice breaking dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.